Ibadah itu kan merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Masuk tadi sholat khauf. Kan khauf dalam kondisi takut ya. Dan kemudian juga ada sholat Jumat. Saya melihat tadi pertanyaannya justru banyak seputar sholat Jumat ya. Apakah itu sholat Jumatnya bagi laki-laki, perempuan, bahkan mungkin anak-anak ya. Dan sholat Jumat bagi orang yang musafir. Musafir ya, berarti dalam perjalanan. Bagaimana? Dan juga sholat Jumat bagi orang yang sakit. Dan bahkan mungkin bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat ketika adanya pandemi. Kemarin juga sudah beberapa bulan itu ya, umat Islam tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini juga bisa jadi bahan perhatian kita ya, jika kita melaksanakan ibadah itu. Nah, ibadah itu pada hakikatnya memberikan kemudahan. Kemudahan bagi kita sebagai umat Islam. Makanya tidak ada yang namanya ibadah itu menyulitkan kita. Ya, semuanya mudah kalau kita mau. Ya, semuanya mudah dan tidak membebankan, tidak membebani, tidak memberatkan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang telah disanggupi ya. Maka kita bisa sholat itu karena memang udah sanggup. Kita diperintahkan sholat seperti itu karena memang kita itu sanggup untuk melaksanakan ibadah itu. Paham ya, saudara-saudara ya? Nah, sedikit saya ulas terkait dengan masalah itu apa ya? Siap. Kita lanjutkan. Jadi itu mengenai masalah sholat itu adalah bagian dari perantara kita ya, hubungan kita dengan Allah dan diberikan kemudahan tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang dia sanggupi. Misalnya sekarang kan ada yang namanya ibadah haji ya. Ibadah haji ya bagi orang yang mampu. Meskipun dia rukun Islam wajib gitu ya. Setiap diri kita. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada kita untuk pergi haji. Tapi apa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu berjalan kepadanya. Berjalan itu adalah maknanya bisa membayar ongkosnya ya. ONH-nya atau ONH plus PIV ya atau haji khusus dan juga mungkin bisa juga ya mampu karena dia fisiknya masih sehat gitu. Kemudian niatnya ada itu mampu itu lahiriah dan batiniah dan lahiriahnya batin lahir dan batin itu harus mampu. Maka banyak orang yang ingin melaksanakan ibadah. Sebenarnya ibadah itu mudah, tapi nggak ada niat, nggak ada hati untuk melakukannya, maka tidak terlaksana ibadah itu. Misal nih, ada orang yang punya duitnya banyak. Dia udah keliling Eropa, tapi kok nggak ada niatnya untuk pergi haji atau umroh. Yang sebenarnya juga biayanya tidak sebesar mungkin keliling Eropa. Gitu. Ini misalnya gitu. Atau ada lagi orang yang memang berniat pergi haji atau umroh itu supaya dia mendapatkan gelar haji. Lagi zaman-zaman politik ya kan, pengen dapat disematkan gelar haji sehingga dia menjadi orang yang ya dianggap atau dinilai sebagai orang yang alim. Ini juga tidak benar. Oleh karena itu segala ibadah itu harus berdasarkan kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu harus disertai dengan niatnya. Maka ibadah itu harus dengan hati, harus dengan niat. Niat itu kan di hati ya, harus sepenuh hati. Maka jangan tanggung-tanggung. Termasuk ibadah sholat Jumat. Ibadah Jumat itu kan memang diperuntukkan bagi laki-laki ya, yang bermukim, yang dewasa, yang sehat akalnya, bertempat tinggal.
Berarti kalau musafir dia tidak wajib. Kalau anak-anak dia belum wajib. Kalau wanita dia tidak wajib. Tapi boleh atau sunnah. Ya. Bagi wanita kalau misalnya ingin ya, melaksanakan sholat Jumat. Nah ini pengertian sholat Jumat tadi juga sudah dijelaskan. Bahwa sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat. Diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Kalau dia sakit, kalau dia musafir, kalau dia anak-anak, kalau dia perempuan, maka tidak wajib untuk sholat. Jadi seseorang yang laki-laki nggak memiliki uzur gitu ya. Tapi jangan ketika Jumat cari alasan gitu. Supaya dia ada uzurnya, ada halangannya, sibuk gitu. Sengaja bepergian di hari Jumat misalnya. Supaya tidak Jumat gitu. Ini bukan seperti itu maksud. Ya. Nah, maka oleh karena itu ya khutbah yang disampaikan juga harus bisa membangun semangat para jamaah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khutbah Jumat ini sangat sakral. Ya, maka harus sesuai dengan tuntunan. Ya, jangan sampai nanti khutbah tapi kok isinya kayak orang ngajak demo gitu. Khutbah Jumat isinya kok caci maki gitu ya. Atau mungkin kampanye gitu. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi bersifat umum dan pada intinya adalah bagaimana seseorang mengajak ya, seorang khatib mengajak jamaah untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum dan dalilnya ini surah Al-Jumu'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bagi orang dewasa yang sudah balik, yang sehat akalnya dan bukan musafir, maka mereka itu dipanggil melaksanakan sholat Jumat. Ya, maka bersegeralah kita karena Allah yang panggil itu. Azan. Ya, makanya ada juga sebagai masjid azannya 2 kali gitu. Tujuannya memanggil. Pertama itu mengingatkan, yang kedua pelaksanaan gitu. Pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu sudah dimulai gitu ya, dengan naiknya khatib ke atas mimbar. Makanya teman-teman di sini mahasiswa jangan sampai orang udah mau selesai khutbah baru nyampe ke masjid, atau sengaja udah mau qomat baru datang ke masjid itu. Katanya nggak lama gitu. Ingat khutbah itu bagian dari syarat mutlak ya sahnya sholat Jumat kita. Makanya kita harus ikutin rangkaian itu, rangkaian dan kesempurnaan itu. Nah maka kalau ada misalnya ibu-ibu perempuan yang dalam musafir kemudian suami sholat Jumat, dia sebenarnya tidak perlu sholat Jumat. Dia menunggu sholat zuhur saja. Karena sunnah baginya untuk sholat Jumat. Ya, sementara sholat zuhur itu wajib. Maka tidak perlu dia ikut nimbrung sholat Jumat. Karena memang ini dikhawatirkan nanti justru menimbulkan fitnah. Apalagi kalau misalnya wanita yang duluan datang ke masjid, tiba-tiba nanti ada jamaah laki-laki yang belakangan. Bisa-bisanya wanita di tengah. Atau laki-laki di belakang wanita. Maka ini tidak sah. Tidak sah sholatnya. Ya, Bu. Nah, baik. Jadi orang-orang yang beriman, kita ini dipanggil Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini bukan hanya sekedar hari Jumat ya. Ini kan tujuannya adalah untuk waktu-waktu sholat. Ya, kita dipanggil Allah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Maksudnya apa itu? Karena gini, di zaman dahulu kala itu kan memang rata-rata para jamaah itu adalah dagang, bisnis, pasar. Makanya kalau ada sholat Jumat masih banyak yang lalai dengan perdagangannya. Makanya turut ayat ini. Memerintahkan kepada seluruh umat Islam tinggalkan jual beli, tutup warung-warung. Kalau kita kan kadang-kadang pas rame-ramenya nanggung ini kan, sholatnya terlambat gitu. Kenapa? Karena melayani pembeli. Dan kita pun sebagai
Pembeli jangan buka belanja ketika orang udah mau azan, lagi azan maghrib. Kan keseringan begitu. Inilah adab sebenarnya ya. Bagaimana kita memperhatikan perintah Allah itu harus dengan adabnya, memiliki adabnya. Berikutnya syarat syah salat Jumat. Ya, diadakan dalam suatu negeri atau kampung penduduk yang menetap di tempat itu. Ya, sekarang kan macam-macam ya tempatnya. Ada di gedung, ada di mall, ada di hotel. Ya, saya sendiri juga sering khotib di hotel. Ada di perkantoran. Kemarin aja saya juga khotib di perkantoran di Mahatamrin. Ya, gedung kementerian, gedung BRIN ya. Di situ orang-orang kementerian, orang BRIN salat ya. Itu masjidnya besar di situ. Ada namanya Masjid Iqra di gedung B.J. Habibie di BRIN sana. Nah, itu juga bagian dari sebenarnya meskipun dia tidak bermukim, bertempat tinggal di situ, tapi kan dia menetap ya sebagai karyawan atau sebagai pekerja di situ. Karena hari-hariannya situ, setiap harinya situ. Bahkan lebih banyak waktunya di kantor daripada di rumah. Dilaksanakan dengan berjamaah. Makanya jangan 1-2 orang ya, berjamaah. Kalau dalam satu riwayat dikatakan harus 40 orang gitu. Ya, laki-laki dewasa gitu. Tapi dalam riwayat lain dikatakan bahwa yang penting itu ada jamaahnya. Ya, tidak dihitung dari jumlah. Tuh. Dikerjakan di waktu zuhur, jangan waktu asar ya. Jangan juga terlalu kecepatan. Belum masuk dia udah azan, udah khutbah misalnya. Dikerjakan di waktu zuhur, kemudian didahului oleh 2 khutbah. Khatib tadi ya. Makanya sebaiknya khatib itu tidak panjang-panjang menyampaikan khutbah Jumat. Karena itu akan mengganggu daripada konsentrasi ibadah seseorang. Yang justrunya yang dipanjangkan itu adalah sholatnya ya. Sholatnya. Ini syarat wajib sholat Jumat Islam. Jadi bagi non-muslim tidak wajib. Balik dewasa. Ya, berumur 16. Kalau sekarang kan cepat dewasa orang. 14 mungkin dewasa. Anak SMP aja mungkin udah mimpi basah kan. SMP, SMA. Udah dewasa. Berakal. Orang gila berarti tidak wajib ya. Berakal berarti akalnya sehat. Atau ada orang yang sehat sebenarnya tapi lagi-lagi dia pas Jumat itu misalnya ada penyakit aneh misalnya. Sehingga dia tidak sadarkan diri. Pernah saya di samping saya. Kebetulan saya agak di tengah ya. Nah, seseorang yang pingsan dan tidak sadarkan diri ya, kejang-kejang. Ternyata dia penyakit ayan atau sawan. Sehingga dia nggak sadar. Selesai sholat dia baru bangun. Berarti dia tidak wajib. Ya, akalnya sedang terganggu. Laki-laki, ya perempuan tidak wajib. Anak-anak juga tidak wajib. Sehat tidak wajib bagi yang sakit. Misalnya lagi sakit dirawat, gitu. Jangan dipaksakan. Ya, atau mungkin di rumah bed rest gitu ya, soman gitu. Maka dia tidak perlu datang ke masjid. Tetap dalam negeri, ya. Dalam negeri maksudnya ini ya tidak diwajibkan Jumat bagi orang yang berpergian ke luar negeri atau mungkin pergi ke musafir ya, musafir ke negeri orang atau sedang bepergian ke suatu wilayah ya. Tapi kalau dia misalnya ingin sholat juga, meskipun dia dalam perjalanan itu juga tidak masalah. Ya. Seandainya tidak memungkinkan, apalagi dia tidak tahu medan atau kampung tersebut sehingga dia tidak bisa mencari masjid, maka seseorang itu boleh tidak sholat Jumat. Diganti saja dengan sholat zuhur. Nah, berikutnya, cara mengerjakan sholat Jumat. Menjelang waktu sholat Jumat dianjurkan pergi ke masjid. Masjid ya. Kalau mendengar azan Jumat, segera pergi ke masjid. Azan, kalau perlu sebelum azan ini. Ya, sebelum azan sholat Jumat itu kita sudah berada di masjid. Sholat Jumat dimulai dengan azan. Ada satu riwayat mengatakan 2 azan, ya,
ada satu azan. Tidak masalah, sahih ya. Sebelum melakukan sholat Jumat, wajib mendengarkan 2 khutbah. Jangan lupa kita mendengarkan khutbah Jumat. Jangan main HP, media sosial, ya. Jangan sibuk kita dengan gadget kita. Cerita-cerita ngobrol di belakang itu tidak akan membawa keabsahan ya dalam ibadah sholat kita. Selesai khutbah kedua muadzin, kedua khutbah muadzin mengucapkan iqamah. Selesai khutbah kedua maksudnya muadzin melafazkan iqamah. Ini pertanda sholat Jumat akan dilaksanakan. Para jamaah Jumat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Dari mulai niat sampai salam dilakukan sama sebagaimana cara melakukan sholat fardu lainnya. Tidak ada perbedaan bacaan bersama. Ya, imamnya membaca dengan jahar ya, meskipun dia di siang hari. Dikeraskan bacaan Al-Fatihah dan airnya. Amalan sunnah dalam sholat Jumat. Mandi dulu. Masa kita kondangan kita mandi, kalau sholat Jumat kagak mandi gitu ya. Nggak afdol banget itu. Apalagi kalau misalnya habis kerja, ya, keringat, badan tidak bersih. Kita mandi dulu. Ya, mandi sunnah. Nah, untuk hari Jumat. Kemudian, ya, apalagi nih, pakai pakaian yang bagus. Pakai pakaian bagus ini maksudnya ya yang bersih gitu ya, wangi, yang disiapkan lah. Kalau bisa diutamakan pakaiannya itu putih, pakaian putih gamis misalnya, koko, pakai sarung, pakai peci, ya rapi lah. Jangan sama pakaian kondangan atau sama pakaian nonton konser dengan sama sholat Jumat gitu. Jangan disamain. Ya, pakaiannya. Bedain lah kostumnya. Ya, terutama di warna putih ya. Jangan baju yang ada corak-coraknya, apalagi bacaannya gitu. Ya, atau gambar artis gitu. Ya, macam-macam bacaan. Jadi orang kalau sholat di belakang ada bacaan itu, malahan dia mikir ini bacaan apa ini, apa artinya. Ya, bagi kalau misalnya jangan gambar hantu, pocong, kuntilanak, deruwo ya. Jadi harus pilihlah pakaian yang terbaik gitu. Jangan lupa pakai wangi-wangian. Kita undangan aja, kita ke pasar aja pakai wangi-wangian. Masa mau menghadap Allah ya, tidak pakai wangi-wangian. Potong kuku ya, bersihkan kuku. Ya, dari Jumat itu sunnah juga. Baca Quran dan zikir, khutbah itu. Jadi jangan ngobrol, ya, jangan kita nongkrong dulu baru masuk azan, baru masuk ke masjid. Berzikir ya sebelum orang mulai khutbah itu. Banyak-banyak kita sholat zikir. Dan jangan lupa juga kita sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid itu disunahkan. Ya. Bahkan saking sunnahnya Rasulullah pernah lagi khutbah negur salah seorang sahabat yang baru datang langsung duduk gitu. Disuruh berdiri lagi dan diperintahkan oleh Rasul untuk sholat 2 rakaat. Ini menandakan betapa pentingnya sholat tahiyatul masjid. Hal-hal yang menghalangi sholat Jumat, sakit ya, ada hujan deras, petir, banjir misalnya, ya, pokoknya mendapatkan kesulitan lah, nggak bisa keluar rumah. Musafir misalnya perjalanan yang jauh, lagi misalnya tidak mendapatkan masjid untuk sholat, kemudian perang berkecamuk, yang perang misalnya. Nggak mungkin ini, kalau misalnya kita sholat nanti takut dibombardir masjid. Udah sholatnya berarti ini menjadi sholat seperti biasa. Atau mungkin sholat khauf tadi ya, kalau perang itu sholat khauf. Hikmah sholat Jumat terakhir, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, membina persatuan dan kesatuan, membina kedisiplinan jamaah, mendidik dan mencerdaskan bangsa. Ini kan ya hikmah dari sholat Jumat ini. Orang yang sholat Jumat dengan baik, ya dengan benar dia akan mendapatkan gitu ya, mendapatkan hikmah-hikmah diantaranya ketakwaan. Persatuan, kenapa persatuan? Karena dengan Jumat itu kan
ya umat Islam berkumpul semua ya. Membina kedisiplinan, disiplin. Karena kan sholat Jumat tidak bisa dilakukan sembarangan. Ya sembarangan tempat dan sembarangan waktu. Harus waktu-waktu yang ditentukan. Sholat Jumat di tempat minoritas atau sholat Jumat pas khutbah tertidur, ini pertanyaan. Datang sholat Jumat masbuk telat, sholat Jumat di jalan lapangan. Nah ini kira-kira teman-teman ya bagaimana yang mengenai tadi ya sudah selesai ya mengenai pertanyaan tadi itu bagaimana kita sholat Jumat. Ada orang yang sholat Jumat tertidur gitu. Kalau tertidur nggak apa-apa, tidur ya nggak boleh. Pas dibangunin baru dia sadar. Yang ngerinya kalau tidur itu nanti Anda batal wudhunya, gitu. Apalagi kalau duduknya itu tidak metris ya. Salam Ibu. Nah, bagaimana hukum sholat Jumat di tempat kalangan minoritas? Misalnya situ masjid susah. Kalau misalnya Anda ke luar negeri, di bank atau kemana gitu ya, kalau nggak ketemu masjid ya sholat biasa aja di hotelnya gitu ya. Ya, jadi atau misalnya di tempat memang di situ tuh Anda tinggal, tapi minoritas. Ada mungkin di area-area yang memang daerah Indonesia ini kan masih belum semuanya ya beragama Islam. Minoritas di situ. Nggak ada masjid. Susah, sulit. Ya, maka tidak usah laksanakan sholat Jumat. Kemudian masbuk, makanya jangan masbuk. Masbuk itu kalau misalnya ada daruratnya kemacetan lah misalnya, atau mungkin ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan. Maka itu nggak masalah. Ya, selagi Anda masih bisa untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat di jalanan atau di lapangan. Itu sebenarnya kalau masjidnya tidak bisa menampung, boleh saja di lapangan atau di jalanannya. Tapi sekarang kan masjid udah banyak, udah berbagi-bagi, ya, udah terbagi-bagi. Jadi jamaahnya biasanya cukuplah untuk menampung. Bahkan satu RT, satu RW saja itu bisa 2 masjid, ya, bisa 2 masjid. Kan sampai 3 masjid, tergantung nanti kepadatan dari penduduknya. Ini sajalah mungkin barangkali saudara-saudara semuanya terkait dengan masalah sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya terkait dengan sholat Jumat ini, karena ya melihat pertanyaan-pertanyaan tadi banyak mengenai sholat Jumat. Perhatikan banyak. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mengerti. Sampai di sini saja. Apakah ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa ya jawab langsung di sini? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan.